Selamat malam, sobat TikTok sekalian. Gimana puasanya? Lancar-lancar? Ketemu lagi ya dengan saya Dr. Renaldo, dokter spesialis penyakit dalam di event TikTok Live. Untuk malam ini saya udah eh, set topik utamanya adalah membahas tentang kesehatan ginjal. Ya terserah deh mau bahas ginjal secara umum atau mau tanya-tanya kalau misalnya ada punya masalah ginjal dipersilahkan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya mau review sedikit ya beberapa hal yang masih banyak salah pemahaman di awam ya. Nomor satu tentang letak ginjal. Banyak yang menyangka kalau misalnya sakit pinggang ya, pinggangnya itu maaf nih saya agak berdiri sedikit ya, saya di sini gitu ya. Mereka pikir itu sakit ginjal, tapi sebenarnya enggak ya. Ginjal itu posisinya dia sebenarnya agak lebih di atas. Jadi kalau misalnya ini tulang belakang ya. Nah, itu dari tulang belakang itu kan nanti kan ada tulang rusuk. Nah, jadi tepat di antara tulang rusuk yang ke samping bawah gini sama di sini kita bilangnya di costovertebral angle ya. Jadi di sudut situ itu ada ginjal di belakang. Nah, jadi lebih ke atas ya. Jadi kalau misalnya sering sakit pinggangnya lebih ke bawah atau malah dekat-dekat ke bokong itu bukan sakit ginjal ya. Lokasi ginjal bukan di situ. Paling sering itu adalah gangguan otot biasanya kalau misalnya di situ ya. Terus fungsi ginjal itu nggak hanya semata menghasilkan air kencing ya, sangat banyak sekali. Makanya kalau misalnya sampai terkena penyakit ginjal kronik, sampai harus dibantu dengan terapi pengganti ginjal ya, biasanya dengan cuci darah gitu ya, itu biasanya pasiennya banyak sekali keluhan karena komplikasinya kemana-mana ya. Salah satu yang mungkin banyak teman-teman nggak tahu dan cukup berhubungan dengan ini ya vitamin gitu ya. Ginjal itu membantu mengaktifasi vitamin D yang kita dapat dari makanan sama dari matahari. Ya, jadi memang dibentuknya di kulit, kemudian perlu bantuan sinar matahari gitu ya. Makanya kan banyak yang jemur nih selama pandemi ya. Tapi jangan salah kalau misalnya ginjal Anda ada gangguan atau bahkan penyakit ginjal kroniknya stadiumnya udah stadium 4, stadium 5, itu vitamin D meskipun dari mataharinya cukup, tapi yang teraktivasi sedikit. Jadi tetap statusnya jadinya kekurangan vitamin D. Makanya seringkali pasien dengan penyakit ginjal yang udah stadium 5, apalagi yang sudah cuci darah gitu ya, apalagi kalau yang fosfatnya tinggi, kalsiumnya rendah, itu perlu disuplementasi dengan vitamin D gitu ya. Kemudian apalagi yang mungkin banyak yang nggak tahu, oh ginjal ini dia menghasilkan hormon, hormon eh, yang namanya eritropoietin ya. Eritropoietin itu hormon yang dihasilkan oleh ginjal dan ini tugasnya untuk membentuk sel darah merah. Jadi kalau misalnya yang punya sakit ginjal udah cukup berat gitu ya, hormon eritropoietinnya atau kita singkat EPO gitu ya, itu hormonnya kurang, itu HB-nya turun tuh pelan-pelan. HB-nya turun pelan-pelan gitu ya. Dan kemudian yang lain lagi adalah ginjal itu sangat penting untuk mengatur keseimbangan elektrolit ya. Kan sering dengar di iklan ya macam kayak iklan Pocari Sweat gitu ya. Membantu menyuplai cairan dan elektrolit ya. Elektrolit itu yang biasanya berperan penting tuh natrium, kalium gitu ya, kalsium, fosfat. Nah, itu si ginjal tuh mengatur supaya di darah itu tercapai keseimbangan ya, supaya jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah. Ginjal juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan asam basa. Ya mungkin dulu pernah ingat pelajaran kimia ya, di tubuh kita di darah itu ada pH atau tingkat keasaman. Tingkat keasaman normal itu kan 7,35 sampai 7,45 pH normal manusia. Nah, ginjal itu berperan penting tuh untuk mengatur keseimbangan pH tersebut ya. Kalau misalnya terlalu asam ya, nanti HCO3-nya ya, bikarbonatnya, ionnya dia tahan, terus ion hidrogennya yang untuk nambah asam itu nanti dikeluarin dibuang lewat tipis kayak gitu, dan sebaliknya kalau terlalu basah juga nanti dia ngatur. Jadi banyak sekali fungsi ginjal ya, nggak sekedar hanya buang racun ya, nggak sekedar hanya menghasilkan urin gitu ya, bahkan sampai mengatur tekanan darah loh ya. Jadi ada istilahnya hipertensi sekunder, sebelumnya nggak punya darah tinggi tapi ginjalnya kenapa-napa, misalnya anggap aja dia kena autoimun nih, glomerulonefritis atau kena batu ginjal, ada pembengkakan sehingga akhirnya mengalami penyakit ginjal kronik, yang tadinya nggak punya hipertensi, gangguan regulasi tekanan darah ya karena ginjalnya terganggu jadi kena hipertensi ya, itu kita sebut dengan hipertensi sekunder namanya. Jadi awalnya gangguan ginjal dulu baru kena hipertensi. Tapi yang jadi masalah bisa sebaliknya juga. Nah, justru yang lebih sering tuh sebaliknya. Hipertensi bertahun-tahun tidak terkontrol ya, ginjal yang secara struktur itu dia sebenarnya adalah saringan pembuluh darah ya, sangat kecil-kecil sekali, halus sekali, mikroskopik ya, rusak tuh kapiler-kapiler ginjalnya ya, sehingga akhirnya karena hipertensi menahun tidak terkontrol ginjalnya kena ya. Itu yang lebih sering sih sebenarnya ya. Oke, coba saya lihat nih kayaknya udah mulai ada pertanyaan, saya coba
cari yang seputar ginjal dulu ya. Seperti biasa kalau saya live, saya akan bahas yang sesuai topik dulu, tapi nanti kira-kira di 15 menit terakhir kalau misalnya sebagian besar udah saya jawab yang tentang ginjal, nanti saya ke topik yang lain deh sesuai yang pertanyaannya. Oh ini, tanda-tanda sakit ginjal apa dok? Tergantung sakitnya ya. Jadi penyakit ginjal ini macam-macam, mulai dari penyakit ginjal hipertensi ya sebenarnya ya, mulai dari penyakit ginjal kronik itu yang paling sering ya. Penyakit ginjal kronik itu adalah menurunnya fungsi ginjal secara bertahap ya, dan biasanya terjadi minimal 3 bulan. Makanya kita kalau mau bilang orang kena penyakit ginjal kronik itu kita lihat dalam 3 bulan fungsinya yang menurun itu bisa kembali normal atau enggak. Tapi kalau misalnya terus menurun itu berarti kena penyakit ginjal kronik. Tandanya sayangnya nggak ada. Kalau dia sudah sampai stadium 3 ya, itu baru kadang-kadang mulai muncul gejala. Kadang-kadang pun stadium 3 nggak muncul gejala. Stadium 4, stadium 5 baru tuh. Biasanya gejalanya lemes-lemes ya. Kalau misalnya ada orang terdekat gitu ya, cium bau mulutnya gitu ya, itu kadang-kadang yang ureumnya mulai agak tinggi. Jadi kan kalau udah penyakit ginjal kronik udah makin berat, stadium 4, stadium 5 itu kan eh, ureum kreatinin ya, kalau diperiksa di darah fungsi ginjal itu kan meningkat kadarnya. Nah itu kan racun yang mesti di darah itu jangan tinggi. Nah kalau tinggi di darah berarti kemampuan ginjal untuk buang racun-racun tersebut sudah berkurang, makanya disebut penyakit ginjal kronik. Itu kalau dicium aroma mulutnya bau uremik kita bilangnya. Jadi kayak baunya kayak ada bau pesing, mirip kayak pipis kita. Jadi air pipis kita tuh baunya pesing karena itu ada kandungan ureum kreatinin. Jadi kalau misalnya sampai itu numpuk di darah, orang bernapas baunya mirip-mirip kayak bau kencing. Nah itu salah satu tandanya. Terus tanda yang lain, dan ini biasanya sering stadium 4 akhir atau udah stadium 5 yang harus cuci darah ya, itu penurunan nafsu makan, mual muntah, mahnya jadi sering kambuh gitu ya, karena racunnya numpuk di lambung, asam lambungnya tinggi. Terus kulit biasanya berubah ya, jadi kayak kehitaman, kering-kering yang kita sebut uremic frost gitu ya. Bahkan bisa muncul komplikasi ya, penurunan kesadaran, kencingnya berkurang, yang tadi misalnya kencing sehari bisa 1 sampai 1,5 liter, kalau di total dengan minum yang cukup berkurang, nggak nyampe 1 liter gitu, kaki mulai bengkak ya. Nah kemudian, oh ini nyambung sebenarnya nih ya ke pertanyaan yang bawahnya ya, dok kalau kaki bengkak udah pasti sakit ginjal? Belum tentu ya, belum tentu. Jadi banyak sekali penyebab kaki bengkak ya. Kalau karena ginjal itu selain kaki bengkak biasanya nanti ditemukan ada darah tinggi, tensinya mulai tinggi gitu ya, terus kencingnya tadi berkurang ya. Jadi kalau misalnya hanya bengkak saja tapi kencingnya bagus gitu ya, tidak ada penurunan jumlah air kencing gitu ya, tekanan darahnya normal-normal aja, biasanya sih bukan dari sakit ginjal ya. Nah, kemudian sakit ginjal, apalagi yang lain. Nah, kalau infeksi penyebabnya ya, misalnya infeksi saluran kencing, terus infeksinya kuman yang menjalar sampai ke ginjal yang kita sebut pyelonefritis, itu demam tinggi ya, sakit di belakang ya, di daerah ginjal ya, di flank sini ya. Kemudian bisa disertai mual muntah ya, dan demamnya tinggi nih, biasanya seringnya 39 bahkan sampai 40 ya, dan pasiennya harus dirawat kalau sampai mengalami pyelonefritis. Terus sakit apa lagi yang sering? Batu ginjal ya. Batu ginjal ini bisa bergejala, bisa enggak. Seringkali enggak ya. Batunya bergejala ini kalau menimbulkan infeksi atau batunya agak turun sehingga menyebabkan sumbatan sehingga ginjalnya agak bengkak. Nah, ketika saluran keluar kencing yang mau turun itu kesumbat batu, urinnya numpuk, ya ginjal itu kan dia rongganya ada kapasitasnya. Kalau misalnya mau keluar ke bawahnya susah, dia akan bengkak. Nah, ketika bengkak yang kita sebut dengan hidronefrosis itu ada kapsul di selubung ginjal yang banyak saraf nyerinya. Nah, ketika itu baru dia akan merasa sakit, dan sakitnya itu minta ampun. Ya, seringkali pasiennya kolik datang ke UGD itu karena mengalami kolik ginjal, itu salah satunya. Nah, ini agak hati-hati ya bulan puasa ya, tidak selalu sih ya. Memang dari penelitian itu bulan puasa resiko meningkat pembentukan batu ginjal itu kalau di daerah-daerah yang panas dan puasanya panjang. Nah kan kalau kita kan nggak lebih dari 16 jam ya puasa Ramadannya, terus juga cuacanya relatif ya panas banget enggak gitu ya, tapi dingin juga enggak gitu. Jadi asal pada saat sahur sama bukanya minumnya cukup, mudah-mudahan sih nggak kena batu ginjal. Tapi kalau untuk daerah lain yang sangat panas ya, yang kerjaannya juga banyak keringetan ya, terus selama puasanya panjang itu banyak peningkatan terjadi insiden batu ginjal di bulan puasa ya. Jadi agak hati-hati ya. Kemudian saya lanjut dulu ya. Kalau glomerulonefritis ya, itu penyakit ginjal autoimun. Biasanya gejalanya bengkak ya, bengkaknya nggak cuma di kaki, bisa sampai ke seluruh badan karena proteinnya bocor ya. Protein itu menjaga supaya air di pembuluh darah kita tidak rembes keluar. Nah kalau rembes itu nanti bisa bikin kaki bengkak, bikin perutnya keisi cairan yang kita sebut asites, bisa bikin mukanya bengkak, kelopak mata bengkak, jadi bengkak kemana-mana yang kita sebut edema anasarca gitu ya. Terus bisa juga jadi muncul tekanan darah tinggi gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Boleh nggak makan pisang bagi penderita ginjal? Nah, sakitnya apa dulu? Kalau misalnya sakitnya penyakit ginjal kronik, ya. Nah, jadi tadi nih saya sempat bahas di awal ya. Fungsi ginjal itu mengatur keseimbangan elektrolit. Salah satu elektrolit yang diatur itu kalium.
kalium itu penting untuk konduksi saraf di otot ya, supaya otot-otot kita bisa bekerja dengan baik. Makanya kalau orang kaliumnya kurang ya, ada penyakit khusus yang bikin kaliumnya kurang, atau dia muntah-muntah, diare banyak sampai kaliumnya turun, itu lemes kayak orang lumpuh, yang kita sebut ya, kita bilang paralisis gitu ya. Jadi kayak lemes deh. Kalau stroke itu kan sebelah. Nah, ini dia lumpuhnya semua. Jadi kayak kiri kanan sama, kayak nggak punya tenaga gitu. Nah, itu biasanya kalium tuh ya. Nah, kalau misalnya buat orang yang sakit ginjal kronik, itu cenderung kaliumnya nggak bisa dibuang. Justru malah cenderungnya tinggi kaliumnya. Nah, yang jadi masalah kalau kalium terlalu tinggi, ini sangat bahaya. Apalagi kalau kadarnya itu sampai di atas 7 ya. Normal kalium itu kan 3,5 sampai 5,5. Nah, kalau misalnya sampai meningkat di atas 7 apalagi 8, wah itu bahkan bisa langsung kayak jantungnya berhenti mendadak ya, karena keracunan kalium otot-otot jantungnya. Jadi pisang itu tinggi kalium, begitu juga dengan buah-buah yang banyak airnya gitu ya. Kalau misalnya sakit ginjalnya bukan penyakit ginjal kronik ya, misalnya batu ginjal atau misalnya apa infeksi, mah boleh-boleh aja ya. Yang penting bukan kategorinya penyakit ginjal kronik atau penyakit ginjal akut yang ureum kreatinnya tinggi mendadak ya, yang kencingnya tiba-tiba nggak keluar. Nah ya, nah ini sebenarnya perhatian khusus kalau yang kencingnya nggak keluar. Nah, kalium itu sangat sensitif kalau kencing kita nggak keluar. Jadi kalau produksi kencing sudah sedikit sekali, nah itu cenderung kaliumnya meningkat. Nah, kalau misalnya penyakit ginjal kronik kencingnya sudah sedikit, ya kalau dia belum cuci darah jangan deh makan pisang ya, bakal cepet naik itu nanti kalium. Jadi tergantung sakit ginjalnya ya. Lanjut dulu. Dok, izin bertanya, kalau pasien CKD itu chronic kidney disease ya, penyakit ginjal kronik yang dari tadi saya omongin, karena diabetes mellitus, itu berat badannya cenderung meningkat atau menurun. Alasannya kenapa? Belum tentu sih ya. Jadi kalau misalnya penyakit kronis, ya kalau diabetes kan kalau misalnya fase lanjut dan tidak terkontrol, biasanya berat badannya turun. Ya, karena terjadi lipolisis, ya pemecahan lemak berlebih, ya ketosis gitu ya. Jadi badannya yang tadinya mungkin gemuk, terus jadi turun. Pasien CKD bisa gemuk bisa kurus ya. Jadi bisa dua-duanya sih sebenarnya ya. Ada pasien saya sakit ginjal terkena karena dia faktor resikonya hanya darah tinggi sama kegemukan, dia nggak punya diabetes gitu. Dan itu kan gemuk, dia nggak harus selalu disertai penurunan berat badan. Tapi kalau pasien chronic kidney disease ya udah stadium yang jelek ya, nafsu makannya turun ya, mual muntah ya, intinya makannya jadi jelek deh ya, itu cenderung nanti akan malnutrisi. Nah, ya biasanya ya itu karena menumpuk racun-racun sehingga nafsu makan menurun ya, sakit mahnya kambuh, itu alasannya biasanya. Kalau diabetes itu ya karena gangguan metabolismenya, makanya banyak pemecahan lemak jadi turun berat badannya. Apakah banyak minum air putih lebih dari 8 gelas air bisa mengurangi resiko? Nah, jadi ini juga harus dipahami ya. Minum air itu disarankan yang cukup ya, bukan berarti harus berlebihan sehingga menurunkan resiko sakit ginjal. Kalau minum airnya banyak nih cukup, tapi punya darah tinggi tidak diobati dengan baik, punya diabetes tidak diobati dengan baik, punya batunya nggak berobat, dijamin aja ya tetap pernah sakit ginjal. Jadi memang air putih yang cukup ini penting untuk kesehatan ginjal ya, dan untuk dewasa sampai dewasa agak tua sedikit gitu memang ya minimal disarankan 8 gelas ya, antara 2 sampai 2,5 liter. Tapi hati-hati juga kalau terlalu banyak minum air putih, nanti malah bisa menyebabkan darah tuh terlalu encer ya. Nah, itu bisa bikin sakit-sakit kepala, kencing-kencing mulu yang kita disebut primary polydipsia gitu ya. Dan hati-hati juga sama yang orang tua ya. Orang tua itu sebenarnya karena dia perubahan metabolisme hormon ya, jadi ada hormon-hormon yang memang menekan, jadi dia lebih nggak gampang haus, terus dia sebenarnya kebutuhan minumnya udah nggak terlalu banyak. Itu udah diteliti sebenarnya. Kalau misalnya udah tua banget ya, misalnya di atas 70 atau di atas 75, justru jangan kebanyakan dikasih minum, nanti malah natriumnya turun, malah nggak sadar. Saya udah pernah dapat pasiennya tuh kayak gitu ya. Jadi keluarganya, anaknya ketakutan beliau ini sakit ginjal, jadi dicokokin minum sampai 3 liter, akhirnya datang nggak sadar gitu ya, pas dicek natriumnya rendah sekali ya, karena kebutuhan cairan orang tua apalagi aktivitasnya biasa-biasa aja gitu ya, nggak banyak keringat, itu kadang-kadang 1,5 liter aja juga udah cukup. Itu udah diteliti tuh ya, ada guru saya Prof Parlin meneliti berapa sih jumlah air minum yang mesti dikonsumsi oleh pasien usia lanjut di Indonesia gitu ya, dan kesimpulannya ternyata 1 sampai 1,5 liter, apalagi kalau makin tua gitu ya. Jadi nggak perlu sampai 2 liter sehari ya, kecuali dia ada indikasi khusus. Dok, kalau sakit pinggang sebelah kanan apakah gejala ginjal? Belum tentu ya. Nah, makanya ini kan orang kalau nyebut pinggang kan macam-macam. Kalau ginjal itu dia pinggang atas ya. Pinggang atas. Jadi punggung agak tengah ya. Jadi ini tulang belakang, ini rusuk gitu ya. Rusuk. Jadi sudut antara tulang belakang sama rusuk itu yang kita sebut costovertebra angle, disitulah lokasi ginjal. Jadi sebenarnya lebih di atas. Kalau misalnya ini pinggang nyebutnya ke bawah, itu biasanya otot. Otot ketarik ya, kesleo ya, salah posisi, faktor ergonomi karena banyak duduk misalnya. Lebih sering ke sana ya.
Sakit pinggang sebelah kiri dok, di atas pinggul. Nah kalau pinggul kan bawah sebenarnya, itu bukan area ginjal ya. Itu lebih seringnya otot sih ya. Tapi mesti diperiksa sih ya. Kalau misalnya nggak diperiksa agak susah juga nyimpulkannya. Ada nggak dok kasus kreatinin darahnya di bawah normal? Apa yang bisa terjadi? Oh ada, banyak ya. Jadi kreatinin itu harus dipahami. Jadi kreatinin itu hasil lab darah ya, lab darah yang sering diperiksa untuk kita menentukan status fungsi ginjal. Kalau kreatinin itu dihasilkan dari otot ya. Jadi otot kita itu ada ketika kita bergerak ya, kita menggerakkan otot gini ada senyawa kreatin fosfat ya, kreatin fosfat itu yang nanti dihidrolisis nanti produk akhirnya akan jadi kreatinin. Nah, kreatinin ini nanti mestinya akan dibuang oleh ginjal. Kalau misalnya kreatinin di darahnya meningkat ya berarti secara tidak langsung kita bilang ini kapasitas ginjal untuk membuang racun berkurang, berarti ginjalnya ada masalah. Nah, ada orang yang kreatinnya justru malah rendah, yaitu orang-orang yang ototnya kecil ya. Jadi kalau ototnya standar nih, nggak gede nggak kecil, ya tentu akan mengikuti nilai normal di hasil lab tersebut. Tapi kalau ototnya kecil atau kurang gizi gitu ya, nah itu biasanya kreatinnya normal. Nah ini kadang-kadang suka jadi apa ya istilahnya jebakan Batman, hati-hati gitu ya. Saya pernah dapat tuh dikonsulkan sama dokter UGD gitu ya. Ya ini bukan dokter UGD-nya salah sih ya, mungkin kurang peka gitu ya. Jadi dok, ini saya ada pasien di UGD TBC, kurus banget ya, kena TBC kurus banget ya, makan minum susah, mual muntah ya, nggak nafsu makan, tapi saya periksa fungsi ginjalnya normal dok, karena kreatininnya angkanya 1, di rujukan lab itu angka 1 itu masih normal. Ketika saya periksa, berat badannya cuma 30 kilo, ototnya habis, jadi ibarat apa tuh istilah orang yang sering pakai kulit berbalut tulang gitu ya, jadi otot tuh aduh nggak ada deh, atrofi semua gitu ya. Nah terus coba deh, ini kan mual muntah banyak keluar cairan, coba kita infus dulu, kita kasih cairan. Setelah saya perbaiki cairan yang keluarnya itu turun loh kreatininnya, dari 1 turun ke 0,4. Nah berarti dia sebenarnya baseline-nya 0,4 nih. Nah itu yang benar, jadi itu 0,4 naik ke 1 sebenarnya ginjalnya terganggu, kemampuan ginjalnya untuk membuang kreatinin itu terganggu. Jadi ya itu mesti hati-hati juga, harus lihat-lihat pasiennya ya. Jadi bisa kreatinin di bawah normal tuh bisa, biasanya malnutrisi. Dok, mana yang lebih baik USG atau CT scan kalau pinggang dan perut sering nyeri karena sudah USG tapi normal? Kalau ini tergantung diagnosa kerja dokternya apa. Jadi diagnosa kerja itu adalah kemungkinan penyebab yang paling utama. Jadi kalau dokter meriksa tuh di otaknya tuh langsung banyak. Kemungkinan pertama yang paling mungkin A, penyakit A. Tapi ada kemungkinan yang lain juga nih, B, C, D, E, F, G. Nah nanti ya tergantung diagnosanya ya. Kalau misalnya untuk perut, kalau USG nggak nemu CT scan sih gitu ya. CT scan lebih detail ya memang ya, bahkan kalau perlu pakai kontras kalau curiga ada benjolan atau apa gitu ya. Dok, kan kalau sahur minum 5 gelas 30 menit setelah sahur malah beser terus, normal sih ya? Normal ya. Jadi kalau kita masukin cairan air gitu ya, kan itu minum air ya, H2O ya, nanti pembuluh darah kita itu otomatis akan jadi lebih encer, akan ada reseptor tekanan ya, karena tekanannya jadi banyak. Jadi ibarat ini aja, kita nyiram tanaman, ini pipa nih anggap pembuluh darah gitu ya, kerannya awalnya kecil nih, airnya yang keluar dikit, terus minum banyak kan, jadi gede, selangnya jadi tegang kan, jadi tegang, jadi tekanan darah juga di dinding pembuluh darah akan jadi, nah itu akan terangsang reseptor, nanti dia kasih tau ginjal, banjir nih gitu ya, kebanyakan nih, tegang pembuluh darahnya, tolong dong dikeluarin. Nah beser deh tuh ya, itu otomatis ya. Belum lagi kita bicara reseptor-reseptor kimia yang lain ya, reseptor osmolaritas gitu, osmolaritasnya juga pasti akan menurun kalau misalnya darah terlalu encer. Nah itu semua mengaktifasi ya supaya hormon antidiuretik, hormon namanya, hormon yang menahan kita untuk kencing gitu ya, supaya jangan diproduksi. Jadi karena hormon itu nggak ada ya kita beser. Ya, tapi nanti begitu tekanan di pembuluh darahnya normal kembali, begitu tekanan osmotik di pembuluh darahnya normal kembali, ya udah hormon antidiuretiknya keluar lagi, ginjalnya nggak pipis lagi. Intinya badan kita ini pinter ya, Tuhan tuh luar biasa hebat ya, menciptakan sebagaimana jelimetnya gitu mekanisme supaya semuanya tuh balance, seimbang di tengah-tengah ya. Jadi normal sih, ya 5 gelas dalam 30 menit banyak banget ya, pasti beser lah itu. Giveaway kapan Pak Dokter? Ya DM aja dulu ya. Nanti kalau pemenang yang dapat nanti saya akan ini ya DM balik gitu ya. Nanti pokoknya 3 pemenang pertama nanti saya urutin gitu ya, dari DM yang masuk pertama, nebak umur saya bener apa enggak, ulang tahun besok. Itu nanti saya DM bahwa bisa dan bisa konsultasi gratis sama saya ya. Saya cari lagi yang untuk ginjal dulu. Penurunan fungsi ginjal kronik apakah harus didahului dengan peradangan atau adanya batu di ginjal dok? Enggak, jadi sebenarnya udah di stratifikasi ya.
penyebab penyakit ginjal kronik di Indonesia nomor 1 sama 2-nya itu tiap tahun ganti-gantian tuh. Kalau nggak diabetes duluan, yang raja pertamanya nih, yang menyebabkan fungsi ginjal menurun. Kalau nggak darah tinggi. Udah itu aja tuh, gonta-gantian juara 1 juara 2-nya tuh ya. Dan itu juga rata-rata di seluruh dunia penyebab paling sering untuk penyakit ginjal kronik itu diabetes sama hipertensi. Baru deh yang di bawah-bawahnya itu nanti urutannya ganti-ganti. Kadang-kadang glomerulonefritis alias radang autoimun gitu ya, kemudian batu infeksi gitu ya, atau misalnya trauma ya, cedera gitu ya, atau intoksikasi ya karena keracunan, karena faktor obat atau apa, itu baru kemungkinan di bawah-bawahnya gitu. Jadi nggak harus selalu karena peradangan alias glomerulonefritis atau adanya batu, justru paling sering darah tinggi sama hipertensi. Nah makanya ini saya kan sangat concern tuh sama darah tinggi sama sama diabetes ya, karena pasiennya banyak banget ya, pasien banyak banget. Sehari-hari juga saya praktek tuh paling banyak pasiennya itu ya, rata-rata yang datang ke poli penyakit dalam. Dan ya harus diperhatikan ya, secepat mungkin dikontrol supaya jangan komplikasi ke ginjal gitu ya. Dok, obat TB tidak merusak ginjal kan diminum setiap hari? Tidak ya, obat TB itu justru malah concernnya ke liver gitu ya. Jadi obat TB itu kan biasanya kombinasi dari rifampicin, INH, atau isoniazid gitu ya, etambutol sama pyrazinamide gitu ya. Jadi tidak ada yang merusak ginjal ya, tapi malah ada potensi bikin kalau yang livernya sensitif ya, gangguan liver. Nah, tapi ini nggak semua ya. Saya sering nemuin yang sampai livernya kena tuh paling 1 dari 8 atau 9 orang yang minum obat TB. Sisanya aman-aman aja ya. Jadi untuk ginjal sendiri nggak ada masalah, tapi kalau misalnya ada gangguan fungsi ginjal yang berat, ada yang perlu diatur dosisnya, etambutol kalau nggak salah, dikurangin sedikit ya, tapi tidak merusak ginjal, aman ya. Kecuali obat TB yang ini, kalau TB-nya TB kambuh atau TB yang kedua kali ya, jadi TB ulang kan bisa tuh orang kena TB 2 kali. Nah itu kan kalau yang masuk pengobatan kategori 2 dapat obat suntik tuh 2 bulan yang disuntik di bokong, streptomisin. Nah itu ada potensi bisa merusak ginjal ya, meskipun tidak selalu. Makanya itu ketika pengobatan TB harus jaga tuh benar-benar kesehatan ginjal, yang punya darah tinggi dikontrol, jangan sampai minumnya kurang ya, dan diperiksa berkala fungsi ginjalnya. Kalau aman-aman aja ya udah nggak ada masalah ya. Lanjut lagi, dok, kalau obat pelangsing merusak ginjal, saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu kandungan obat pelangsing itu apa gitu ya, kan rata-rata apa namanya, teh-tehan gitu ya. Saya nggak terlalu baca jurnalnya sih gitu ya, karena saya bukan berkecimpung di bagian ini ya, bukan di herbal medicine atau gimana. Tapi kalau misalnya yang golongan sering gampang bikin pipis ya, jadi saya pernah dengar tuh kalau jadi dia melangsingkan karena sedikit membuat dehidrasi, jadi banyak pipis berat badannya turun karena jumlah cairan tubuhnya berkurang. Wah kalau itu bahaya ya. Tapi kalau misalnya melangsingkan dengan cara yang lain, wah nggak ngerti deh ya, mesti baca jurnalnya. Saya nggak bisa jawab, mohon maaf nih, daripada sok tahu ya, kita jangan sok tahu lah intinya. Kalau infus whitening apa pengaruh di ginjal? Ini saya juga nggak bisa jawab. Ya, kandungan aktifnya apa? Kalau misalnya bisa kasih tahu kandungan aktif whiteningnya, mungkin saya bisa bantu cari jurnalnya untuk tahu apakah sudah ada penelitian yang bisa mempengaruhi ginjal. Ya. Dok, kaki bengkak buat pasien ginjal obatnya apa? Jadi kalau misalnya ada bengkak atau penimbunan cairan di tubuh, apapun sebabnya ya, paling sering kan sebenarnya tuh kalau bengkak di kaki, entah dia memang masalah pembuluh darah kaki ya, klep venanya udah terganggu, biasanya karena usia atau pekerjaan banyak berdiri gitu ya. Itu biasanya tandanya tuh kalau kakinya diangkat atau bangun tidur kempes. Nanti kalau dibawa jalan atau banyak duduk, bengkak lagi. Nah itu biasanya lebih ke gangguan pembuluh darah di kaki, bukan karena ginjal atau jantung. Nah atau penyebab yang lain biasanya gangguan jantung, ya ginjal juga bisa. Tapi makanya kalau bengkak ya tergantung diagnosanya nomor 1 ya, diagnosa ini kemana ya. Tapi kalau misalnya memang utamanya bengkak karena penumpukan cairan, entah karena masalah jantung atau ginjal atau kurang protein di darah ya, biasanya selain diatasi gangguan jantung atau ginjalnya ya dengan terapi, juga harus diberikan diuretik. Diuretik tuh obat yang bikin pipis ya, jadi cairan tubuhnya dibuang gitu ya. Dok, nyeri perut sebelah kanan sampai ke belakang, ke dokter katanya cuma infeksi saluran kencing. Bisa saja sih gitu ya, meskipun masih bisa kita pikirkan yang lain ya gitu ya. Jadi kalau nyeri perut kanan itu kan banyak organnya ya, saluran kencing bisa ya, kantong empedu juga bisa kalau agak ke atas sedikit, atau daerah liver gitu ya, atau usus ya sampai usus buntu. Kalau wanita kalau agak ke bawah tuh ada organ-organ kandungan, itu banyak tuh yang bisa bikin nyeri-nyeri menjalar seperti itu ya. Kalau misalnya memang diperiksa kencingnya memang ada infeksi, ya coba atasi infeksinya ya, kan biasanya dikasih antibiotik, suruh minum yang cukup, jangan tahan-tahan pipis, kan biasanya anjurannya gitu kan. Nah kalau misalnya diperiksa urinnya udah normal, udah nggak ada infeksi lagi, tapi masih sakitnya nggak hilang, ya jangan
ngekeh di infeksi, cari dong penyebab yang lain. Kalau perlu USG atau CT scan gitu ya. Dok, gimana cara mengetahui bahwa kita terkena ginjal? Apa tanda-tandanya? Nah, justru itu ini pentingnya medical check up. Ya, seringkali kalau penyakit ginjal kronik tuh awal-awal nggak ada tandanya. Kita deteksi dini dari satu, kita lihat dia punya faktor risiko apa enggak. Tadi tuh yang saya bilang ya, dia pernah riwayat infeksi berulang nggak saluran kencingnya, dia pernah punya batu ginjal nggak, dia punya darah tinggi yang nggak terkontrol nggak, dia punya gula nggak, dia punya penyakit autoimun nggak, apalagi autoimunnya menyerang ginjal, misalnya glomerulonefritis. Kalau ada faktor risiko tersebut, check up rutin deh ya. Ureum kreatinin lah standarnya, kreatinin untuk menghitung IGFR ya, laju penyaringan fungsi ginjal itu harus dicek rutin. Kalau hasilnya bagus-bagus aja tapi pasiennya punya faktor resiko, tiap 6 bulan diulang ya, tiap 6 bulan cek aja darah tek gitu ya. Selama masih aman ya udah, berarti belum ada tanda-tanda. Tapi kalau misalnya udah loh kok mulai naik ya dibanding 6 bulan lalu ya, nah nanti diperiksanya lebih sering tuh ya, misalnya 2 bulan sekali, kok nggak turun kembali ke normal ya, malah tetap naik terus. Nah itu jangan-jangan udah mulai ada tanda gangguan. Gejalanya apa? Seringkali nggak ada. Gangguan ginjal ini bahayanya kalau penyakit ginjal kronik seringkali gejalanya muncul pada saat deket-deket udah mau cuci darah, alias udah parah banget. Makanya kan banyak tuh sering cerita pasien ketakutan diperiksa dokter, takut disuruh cuci darah karena yang gejalanya udah berat banget baru berobat tuh. Jadi misalnya udah nggak sadar ya, selama ini punya darah tinggi tapi dicuekin, terus tiba-tiba nggak sadar dengan riwayat sebelumnya nafsu makan turun, makan minumnya jelek, apalagi misalnya muntah-muntah karena gastropati ureumnya tinggi gitu ya. Tahu-tahu diperiksa, waduh kreatinnya udah tinggi banget nih, kencing udah sedikit sekali, ini harus cuci darah. Pasiennya kaget, nggak terima, nggak mau cuci darah. Nah, itu karena tidak pernah check up ya, dan tidak terima ketika pertama kali diperiksa langsung disuruh cuci darah. Sering kali gitu, makanya check up ya. Ginjal ini memang harus check up sih, mau nggak mau ya. Dok, apakah ukuran batu ginjal bisa mengecil setelah banyak minum? Katanya bisa minum cuka apel ya. Terkait cuka apel, ya jujur saya juga nggak terlalu baca, bukan nggak terlalu, belum baca penelitian yang malahan ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa komentar tentang cuka apel. Tapi kalau dari literatur, minum ini grapefruit juice ya, jadi jus grapefruit ya. Saya nggak ngerti itu jus anggur apa memang itu buah khusus sendiri. Itu kan kadang-kadang suka ada ya di supermarket atau apa. Cari grapefruit juice, itu bisa membantu mengatur pH urin sehingga tidak gampang terbentuk batu. Tapi yang utamanya memang ya minum harus cukup, karena proses terjadinya batu ginjal atau batu saluran kemih itu utamanya dari supersaturasi. Supersaturasi itu mungkin udah ada kristalnya, tapi karena urinnya pekat dia mengendap jadi batu. Nah, jadi utamanya adalah jangan kurang minum. Memang utamanya itu ya. Lanjut lagi dulu, ukuran batu 0,7 besar nggak sih dok? Kalau menurut saya dibilang kecil enggak, tapi kalau dibilang besar saya pernah dapat pasien banyak malahan ya yang lebih besar dari ini, bahkan 1 cm gitu ya. Diameter saluran kemih itu yang dari ginjal turun ke bawah ke kantong kencing itu kalau nggak salah sekitar 6 mili. Jadi kalau 0,7 di dalam ginjal biasanya agak susah tuh untuk turun ya, karena udah lebih besar dari diameter salurannya. Ya, tapi ini coba tanya lagi ke dokter urologi ya, lebih ngerti mereka nih kalau soal masalah struktur anatomi gitu ya. Dok, kalau infeksi ginjal obatnya apa ya? Antibiotik ya. Jadi dihidrasi ya, dikasih cairan yang cukup. Dan infeksi ginjal ini termasuk infeksi yang cukup berat ya, pyelonefritis itu kita sebutnya ya. Pasiennya juga klinisnya biasanya cukup berat ya, demam tinggi, mual muntah, sakit sekali belakangnya, pinggangnya gitu ya. Terus kencingnya kadang bisa panas ya, sakit pada saat kencing, harus diinfus antibiotik. Jadi kalau infeksinya sampai ginjal itu harus dirawat, dapat antibiotik infus. Sakit pinggang sebelah kiri jadi ngilu perut sebelah kiri. Ya ini bisa saja sih ya, kolik ya, bisa aja kolik ya. Kolik bisa karena masalah di usus atau bisa masalah di ginjal. Kalau misalnya menetap minum obat-obatan pereda nyeri sementara nggak ada masalah, tetap ada masalah, periksa ke dokter kalau perlu USG gitu ya. Dok, usia saya 57, bulan Desember, nilai fungsi ginjal 67, biasanya 75. Ini maksudnya EGFR kali ya? Apakah ada efek karena saya minum vitamin? Eh, belum tentu juga sih ya, belum tentu juga sih ya. Nah, jadi kalau misalnya ada penurunan seperti ini ya, dilihat dulu ya ada faktor resikonya nggak ya. Bahkan kalau misalnya faktor resikonya nggak jelas, nggak punya darah tinggi, nggak punya diabetes, periksa dulu urinnya ya, periksa dulu urinnya. Ada nggak tiba-tiba ternyata amit-amit ada kebocoran protein, ternyata ada radang atau ada infeksi yang nggak ketahuan. Kalau misalnya
wanita itu yang jadi masalah, dia kalau ada infeksi saluran kencing kadang-kadang tuh nggak ada gejala. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki ada infeksi sedikit sakit tuh pipisnya. Tapi kalau perempuan seringkali nggak sakit. Jadi kalau nggak diperiksa air kencingnya itu nggak ketahuan ya. Saran saya sih periksa dulu aja air pipisnya, jadi urin lengkap ya. Sama kalau misalnya nggak ada faktor resiko yang lain yang terdeteksi selama ini, USG di ginjalnya ya. Untuk dilihat ada batu nggak, ada masalah struktur anatomi nggak gitu ya. Dok mau tanya kalau polikistik kidney bisa sembuh nggak? Sayangnya nggak, itu ada masalah genetik masalahnya ya. Jadi ada gangguan. Kalau polikistik kidney, yang penting pantau kreatinin. Selama kreatininnya aman-aman aja, yaudah biarin aja. Anggap aja itu Anda dapat aksesoris kista-kista banyak. Yang penting dia tidak mengganggu fungsi ginjal, kencing nggak ada masalah, untuk aktivitas nggak ada masalah, biarin aja ya. Cuman tetap perlu pemantauan berkala ya, karena dengan meningkatnya usia, pasien-pasien polikistik kidney disease kadang bisa jatuh ke penyakit ginjal kronik gitu ya. Lanjut dulu. Dok, saya divonis GGK. GGK ini gagal ginjal kronik. Ini istilah lama ya. Sebenarnya sekarang kita pakai istilahnya penyakit ginjal kronik ya. Udah mau 2 tahun dengan kreatinin 4,1, ureum 52, GFR 14,75 ya. Tapi ini yang nanya siapa tadi? Akila. Ini keputus soalnya komennya. Tapi nggak sampai cuci darah. Gimana cara mempertahankan agar saya nggak sampai cuci darah? Jadi memang kalau ilmu yang dulu ya, waktu saya awal-awal belajar kedokteran ya, udah berapa tahun, udah 10 tahun lebih gitu ya, itu begitu stadium 5 penyakit ginjal kroniknya, penyakit ginjal kronik stadium 5 itu EGFR yang tadi disebut ya sama yang si penanya, itu di bawah 15. Nah ini kebetulan si penanya GFR-nya 14,75 nih, itu kan udah di bawah 15, sebenarnya udah masuk ke stadium 5. Tapi aliran yang terbaru ya, ilmu yang belakangan ini beberapa tahun terakhir, tidak harus langsung cuci darah memang. Jadi kalau misalnya memang gejalanya terkontrol, masih bisa makan dengan baik, produksi air kencingnya masih baik ya, ureumnya cenderung stabil nih 52 tuh biasanya jarang ada gejala ya. Biasanya ada gejala tuh di atas 100 atau bahkan di atas 150. Jadi ini memang biasanya 52 sih jarang ada gejala pasiennya. Nafsu makan juga biasanya masih baik, apalagi kalau kencingnya masih bagus. Terus tidak ada gangguan elektrolit gitu ya, masih bisa aktivitas biasa. Ya itu memang nggak harus langsung cuci darah. Ya memang tujuannya jadinya yang mempertahankan ya. Ya mempertahankan ya itu tadi, kalau faktor resiko Anda adalah darah tinggi, jangan sampai tensinya tinggi. Ya, kalau misalnya punya diabetes, benar-benar dijaga, jangan sampai gulanya tinggi. Kalau misalnya ada batu ginjal yang belum kelar atau misalnya batu saluran kemih yang lain, cepat-cepat selesaikan batu ginjalnya ya, atau batu saluran kemih, jangan sampai makin mengganggu gitu ya. Terus ya udah ya, biasanya sih harus kurangin konsumsi protein ya. Nah ini bedanya gini nih, jadi secara ini fungsi ginjalnya udah menurun, udah stadium 5, kemampuan untuk membuang racun-racun ya tadi ureum, kreatinin. Nah itu kan sebenarnya banyak produk dari protein tuh. Jadi biasanya pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang udah stadium 5, apalagi mulai stadium 4 sih sebenarnya ya, itu harus kurangi konsumsi protein. Jadi daging-daging merah segala macam ya, itu bukan nggak boleh tapi kurangin ya. Biasanya kurangin sampai 50% dari biasanya tuh. Jadi itu salah satu cara. Terus nomor 2 harus cukup ya minumnya ya, cukup minumnya, kontrol faktor risiko, jangan sampai kena darah tinggi dan teman-teman yang tadi saya bilang, sama ya rutin check up, sama berdoa gitu ya. Karena ginjal ini kita makin tua, ginjal tuh pasti turun fungsinya. Nah, jadi andai kata dia mau turun jadi tambah jelek, jangan karena faktor-faktor yang lain, biarkan saja karena faktor penuaan yang memang nggak bisa dicegah toh kan, kita memang tambah tua. Besok saya tambah tua nih, besok saya ulang tahun, gitu kan. Kemudian obat hipertensi nggak ganggu ginjal? Nggak, bahkan obat hipertensi penelitian yang terbarunya itu banyak yang justru punya efek protektif, renoprotektif. Jadi karena dia menghambat angiotensin misalnya, jadi obat-obat golongan yang menghambat angiotensin ya, yang pril, yang sartan-sartan itu justru punya efek proteksi ke ginjal supaya fungsi ginjal jangan tambah turun. Selain dia menurunkan tensi, dia juga menjaga supaya jangan ada kebocoran protein di ginjal. Justru malah bagus ya. Lanjutkan aja, nggak usah takut. Saya udah bikin video TikToknya kok tentang itu ya, biar jangan ragu berobat darah tinggi. Dok, bulan lalu kreatinin saya 1,1. Lalu saya konsul ke putus nih. Putus pertanyaannya. Ini Mas Bro. Ya, coba saya cari ke bawah. Ya mungkin nanti keputus kali ya. Dok, apa tanda-tanda seorang terkena penyakit ginjal? Tergantung diagnosanya ya. Kalau infeksi pasti sakit, demam gitu ya. Kalau penyakit ginjal kronik, kalau belum parah, belum ada gejala, itu yang jadi masalah. Jadi mau nggak mau check up ya. Tadi saya pesannya gitu, check up ya. Apakah darah tinggi harus minum obat? Ya ini darah tinggi boleh deh, saya singgung sedikit karena ada kaitannya dengan ginjal. Harus minum obat penurun tensi seumur hidup, tergantung ya. Kalau hipertensinya grade 2 ya, maksudnya pernah di atas 160, bawahnya di atas 100, biasanya harus dibantu obat. Pengalaman saya jarang yang kalau tensinya sempat setinggi itu
bisa hanya dengan ubah gaya hidup, hanya dengan olahraga itu bisa benar-benar normal, itu jarang ada sih, bukan bukan nggak tertutup kemungkinan, tapi biasanya seringnya harus bantu obat. Tapi kalau misalnya hipertensinya derajat 1 cuman 140-an per 90-an atau paling tinggi 150, nah itu dengan merubah gaya hidup, turunkan berat badan, kurangin garam, olahraga yang rutin ya, manajemen stres yang baik, istirahat yang cukup gitu, kemudian itu kadang-kadang nggak perlu obat, bisa bisa normal lagi. Contohnya ayah saya sendiri ya, ayah saya tadinya cukup gemuk ya, sempat minum obat darah tinggi, rata-rata tensinya paling tinggi 150 per 90, terus saya suruh dia olahraga lebih rutin, makannya sedikit diatur lagi supaya berat badan turun, begitu berat badan turun normal dan sekarang tanpa obat, jadi hipertensi terkontrol tanpa obat ya. Jadi bisa iya bisa tidak jawabannya. Saya muter-muter jawabnya. Lanjut dulu. Dok, kalau pipis berbusa itu gangguan ginjal. Nah, jadi bisa iya bisa tidak ya. Jadi pipis berbusa itu kan sering dikaitkan dengan adanya protein yang bocor dari ginjal atau protein uri. Jadi kalau periksa di lab, pemeriksaan urinalisis lengkap namanya, urin lengkap, itu nanti kan ada protein gitu. Nah, itu dilihat mestinya tuh negatif. Jadi di urin kita tuh mestinya nggak ada protein karena protein tuh molekulnya besar, mestinya dia tidak akan lolos dari saringan ginjal yang kecil tuh. Jadi kalau misalnya sampai protein yang gede nih bisa keluar dari saringan tuh berarti saringannya udah longgar, udah jebol lah. Ada kebocoran gampangnya ya. Jadi kalau misalnya ada protein positif itu memang bentuk di luarannya bisa tuh berbusa-busa. Tapi protein yang positif bukan berarti pasti ini udah langsung gangguan ginjal. Kita lihat dulu ya. Bahkan ada orang yang misalnya habis berdiri lama. Nah, itu bisa tuh proteinnya positif karena daya tarik gravitasi, dia berdiri kelamaan proteinnya positif 1 ya. Biasanya kalau misalnya proteinnya hanya positif 1, jadi kalau misalnya protein positif di urin itu nanti ada positif 1, positif 2, positif 3 gitu ya. Kalau positif 1 kita harus lihat. Seringkali kadang-kadang bukan gangguan ginjal, mungkin dia hanya sementara aja gitu ya. Atau misalnya pas lagi ada infeksi, proteinnya jadi positif karena ada serangan kuman gitu ya. Nah, nanti kalau infeksinya sembuh proteinnya hilang. Tapi kalau proteinnya udah positif 2, apalagi positif 3, biasanya memang itu ada gangguan ginjal ya. Dok, saya cek urin positif eritrosit, leukosit, epitel, tapi di keterangannya masih dalam batas normal. Oh iya, jadi eritrosit di urin, leukosit, epitel itu angkanya memang bukan 0. Dan makanya kan harus dilihat nilai normalnya. Kalau dia angkanya ada, tapi masih di dalam rentang normal, ya itu nggak ada masalah. Ya, nggak usah dikhawatirkan. Apakah pengentalan darah itu berpengaruh ke ginjal? Karena saya sering sakit ginjal, tapi dokter urologi bilang tidak. Pengentalan darah berpengaruh kalau misalnya terjadi trombosis ya. Trombosis itu apa ya, darahnya membeku gitu ya, dan membekunya di pembuluh darah yang ke ginjal mungkin bisa saja, tapi terus terang kasusnya jarang banget, saya sendiri nggak pernah nemu gitu ya. Kalau misalnya trombosis itu kejadiannya seringnya di pembuluh darah yang lain gitu ya. Jadi ya mungkin mungkin tidak berhubungan secara langsung kali ya gitu, makanya mungkin dokter urologinya bilang nggak ada pengaruhnya. Dok, kalau batu ginjal tuh cara penyembuhannya apakah harus dioperasi? Sekarang jarang yang sampai harus dioperasi. Biasanya kalau yang sampai harus dioperasi itu yang batunya gede banget ya, yang batu cetak kita bilang ya, Steckhorn gitu ya. Atau misalnya batunya sudah sampai menimbulkan infeksi yang berat atau kita bilang pionefrosis. Nah, itu kadang bisa harus operasi bahkan sampai diangkat ginjalnya. Kalau misalnya ginjalnya itu isinya udah nanah semua. Itu ya ada kasusnya tapi jarang ya, jadi nggak usah terlalu langsung khawatir gitu ya. Nah, ini batu ginjal sekarang rata-rata kalau misalnya masih kecil bisa pakai yaitu ya cukup minum ya, dikasih obat-obatan dulu ya untuk merangsang supaya dia bisa turun keluar. Tapi kalau misalnya udah mengganggu apalagi ukurannya agak besar, di SWL tuh, SWL tuh apa ya, orang istilahnya bilangnya tembak ya, tembak. Jadi tidak ada sayatan, itu alat-alat SWL-nya dari luar gitu ya, itu pakai gelombang suara. Gelombang suaranya intensitasnya sangat tinggi sehingga batunya tuh bergetar terus pecah gitu ya. Yaitu yang istilah orang ditembak itu. Jadi pakai extracorporeal shockwave lithotripsy. Nah, itu ya SWL itu singkatannya itu ya. Seringkali pakai itu sih sekarang, lebih canggih ya. Jadi yang sampai harus operasi malah jarang sih ya. Kecuali kalau sampai menimbulkan keluhan atau nyumbat ya, misalnya batunya turun. Nah, gitu ya. Dok, kalau minum jus buah tiap hari ngaruh ke ginjal? Mestinya enggak, asal jumlah airnya juga cukup, ya. Dok, apa itu Blastocystis hominis? Blastocystis kali ya? Nah, ini parasit, itu kuman infeksi ya. Lanjut dulu. Dok, apakah ada obat untuk menghancurkan batu ginjal? Jadi
Tata laksana medikamentosa untuk batu ginjal ini sebenarnya lebih ke kita ngatur supaya pH urin itu jangan terlalu asam atau terlalu basa ya. Kalau menghancurkan batu secara langsung ya boleh lah, misalnya mau coba apa yang dijual bebas kayak macam batu gin gitu ya, boleh-boleh aja, tapi belum pasti hancur juga ya, karena batu itu mesti dilihat lagi dia kerasnya seberapa gitu ya. Kadang-kadang kalau mau benar-benar pasti tahu, kita lakukan pemeriksaan namanya CT scan urologi. Nah itu bisa melihat tuh, ini batu nih masih lembek ya inti batunya, atau udah keras, densitasnya udah keras banget. Kalau misalnya udah keras banget sih tetap nggak bisa hancur ya. Jadi utamanya adalah pencegahan, jangan sampai kena batu ginjal. Cukup minum, jangan sering tahan pipis gitu ya, jangan minum apa namanya yang peket-peket gitu ya. Dok, kalau air seni berbusa apakah ada gangguan pada ginjal? Ini tadi saya sudah jawab ya. Jadi bisa saja tapi belum tentu juga ya. Kalau EGFR 69 masuk stadium berapa? Nah, ini sebenarnya kalau hanya melihat EGFR-nya, kesannya masuk stadium 2. Tapi kita harus lihat, kalau misalnya EGFR-nya 69, tapi diperiksa urin bagus, nggak ada faktor resiko apa-apa, itu kita anggap normal ya. Jadi dianggap penyakit ginjal kronik stadium 2 itu kalau di atas antara 60 sampai 90 batasannya, tapi ada gejala yang lain, misalnya proteinnya positif terus di urinnya, atau eritrositnya positif terus, apalagi ada silinder eritrosit. Nah, itu dianggap stadium 2. Tapi kalau misalnya semua bagus-bagus aja, urinnya juga cakep, nggak ada keluhan, USG struktur ginjalnya normal gitu ya, 69 nggak dianggap penyakit ginjal kronik. Dianggap penyakit ginjal kronik kalau dalam 3 bulan di bawah 60 ya. Tapi itu begitu dibilang penyakit ginjal kronik langsung stadium 3 sih memang gitu ya. Apakah USG baik? Belum tentu tidak ada masalah dalam ginjalnya. Kalau pertanyaannya seputar anatomi, struktur, ya USG itu sudah cukup sensitif untuk melihat struktur, bentuk gitu ya. Tapi kalau nanya fungsi, ya jadi USG-nya bagus nih dok, ya. Apakah saya pasti nggak punya gangguan ginjal? Belum tentu. Ya gangguan ginjal itu bisa berupa gangguan di anatomi, bisa berupa di gangguan di fungsi. Contoh tadi darah tinggi atau diabetes, ya. Ada kebocoran protein, ya. Ada eritrosit, ada sel darah merah. Jadi itu tensinya tinggi ya, itu kan gangguan ginjal. Tapi kalau di USG, kalau tahap-tahap awal seringkali normal ya. Kalau misalnya udah gangguannya lanjut, apalagi sampai stadium 5 gitu misalnya, itu baru tuh kelihatan ginjalnya mengkerut, mengecil, atrofi. Sindrom hepatorenal itu apa? Nah, hepatorenal ini biasanya kejadian pada jadi hepato tuh liver, renal tuh ginjal ya, hepatorenal. Jadi gangguan ginjal yang disebabkan karena penyakit liver yang berat. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien sirosis atau apa ya, gagal hati lah ya, sirosis gagal hati yang sudah berat ya, yang sudah jelek banget. Dan ya jujur aja kalau kena hepatorenal syndrome apalagi yang tipe akut ya, itu kebanyakan pasiennya nggak ketolong ya, udah berat banget tuh, jelek banget pasiennya. Kondisinya maksudnya ya, kondisi pasiennya jelek sekali, buruk sekali. Lanjut dulu. Alhamdulillah dok, saya nggak sampai cuci darah walaupun udah stadium 5, darah udah 2 tahun nggak pernah tinggi lagi. Oh ya, ya bagus lah ya, makanya dipertahankan ya. Berdoa ya mudah-mudahan aman-aman terus ya. Kualitas air minum berpengaruh nggak ke ginjal? Oh iya tentu, kalau misalnya mineral-mineralnya terlalu tinggi kandungannya gitu ya kan. Jadi nah ini ngaruh ke batu ginjal sebenarnya ngebahasnya ya. Jadi batu ginjal itu macam-macam penyebabnya. Paling sering tuh sebenarnya batu kalsium oksalat. Nah jadi buat yang nah tadi kalau nggak salah ada yang ngomong vitamin C ya, bisa tuh ya, kalau misalnya vitamin C-nya terlalu tinggi nanti akan jadi penumpukan oksalat. Kalau air putihnya kurang ya, dia mengendap ya jadi kristal, jadi batu bisa ya, kalsium oksalat ya. Kemudian batu sitrat tuh ada lagi batu asam urat, ini juga cukup sering kalau orang kita gitu ya. Jadi banyak jenis-jenis batunya ya. Jadi kualitas air minum berpengaruh ya. Kalau misalnya komposisi mineral di airnya nggak bagus ya, penumpukan ya bisa jadi batu ya. Kalau asam urat itu bisa timbul batu ginjal dok? Bisa ya. Nah, ini pas banget ya, barusan saya jawab ya. Jadi batu ginjal karena asam urat banyak ya, tapi belum tentu orang yang asam uratnya tinggi terus muncul batu di ginjal itu pasti batu asam urat. Nah ini ada trik nih cara buat ngebedainnya ya. Jadi kita tuh kan kalau mau periksa batu ginjal bisa dua, entah USG lihat langsung ginjalnya, atau kita foto. Jadi kayak ronsen paru-paru tuh kayak orang medical check up, tapi ini yang difoto perutnya, nanti dilihat di ginjalnya. Kalau di USG kelihatan ada batu ya, tapi ketika difoto dari luar yang kayak ronsen itu nggak kelihatan ada putih ya, jadi hitam bagus gitu, mulus kayak nggak ada batu, itu batu asam urat. Karena batu asam urat kalau misalnya difoto dari depan dia hitam, jadi nggak kelihatan di foto ronsen biasa, tapi kalau di USG dia kelihatan. Kalau batunya kalsium oksalat kan kalsium putih tuh ya, kalsium kan penyusun tulang, ketika di ronsen dia putih bulat bagus kayak tulang gitu putihnya.
ya di USG juga kelihatan. Nah jadi kalau misalnya asam urat tinggi nih gitu, tapi di foto ronsen ada batu putih, dia langsung aja, dok ini batu asam, enggak, batu asam urat itu lusen ya, gelap ya, jadi nggak kelihatan dari foto ronsen biasa. Kalau USG semua batu kelihatan, agak susah bedainnya batu asam urat itu ada triknya, tapi bisa ya. Asam urat sendiri pun tanpa jadi batu bisa bikin gangguan ginjal, jadi hati-hati ya, jangan disepelekan tuh asam urat ya. Lanjut dulu ya. Nah, dari atas ya, dok asam lambung nggak sembuh-sembuh, tiap hari badan nggak sehat dan di tempat ramai tarik nafas mulu kayak grogi. Nah ini kayaknya penyakit lambungnya udah terlalu lama sampai menimbulkan stres psikis ya, jadi menimbulkan kecemasan nih. Nah ini kadang-kadang selain obat lambung harus diatasi dengan obat anti cemas juga ya. Riwayat hipertensi kronis, ibu hamilnya usia baru 19 tahun. Aduh, masih muda ya, sayang sekali nih. Tensi terakhir 130/90, itu masih tinggi 90-nya. Jadi kalau misalnya darah tinggi, kalau masih belum tercapai target, ya ayo optimalkan lagi ya. Kurangin konsumsi garam ya, terus jaga kenaikan berat badannya jangan berlebihan gitu ya ketika hamil, dan pakai obat ya. Obatnya juga harus yang khusus untuk hamil ya. Lanjut dulu. Kalau kebanyakan makan, terus waktu malam hari sakit di telapak kaki, itu dugaan sakit apa dok? Kalau di telapak kaki itu kan organnya entah dia tulang tulang kaki ya, tulang kaki atau ini ya tendon, fascia gitu ya. Jadi biasanya radang tuh daerah situ, ya ada peradangan ya. Paling sering itu. Apakah ada kaitannya sama makan? Kayaknya sih enggak ya. Assalamualaikum dok, salam dari Sulawesi. Oh, waalaikumsalam. Ibu saya kebetulan dari Makassar. Saya udah lama nggak ke Sulawesi, udah lama banget. Dok, izin bertanya kalau pasien, ini udah tadi. Lanjut dulu. Tadi mana sih pertanyaan variatif? Saya cukup senang ya, ini live-nya banyak sekali yang bertanya soal ginjal, jadi saya ngejelasinnya panjang lebar ya. Banyak penyakit ginjal yang saya cover dari tadi ya. Makanya saya senang nih TikTok live nih ya, audiensnya pertanyaannya variatif sekali, saya juga jadi semangat. Gangguan jantung, apakah ada yang mau ditanyakan khusus nih tentang gangguan jantung? Ini atas nama Ersyaka ya. Dok, kalau tangan dan kaki sering berkeringat, kenapa ya dok? Kalau tidak punya gangguan tiroid, ya tiroid itu kelenjar gondok gitu ya. Kalau hormon tiroid berlebihan itu cenderung saraf simpatisnya tinggi, jadi gampang keringetan, nggak kuat panas gitu ya. Tapi kalau misalnya diperiksa hormon tiroidnya normal-normal aja dan tidak ada gejala toksik tiroid yang lain, siapa tahu memang variasi normal aja. Jadi memang bawaan orangnya gitu ya. Jadi kan ada beberapa orang tuh yang habis makan langsung mandi keringet. Saya ada tuh beberapa kenalan habis makan keringetan, aktivitas sedikit berkeringat, atau cemas. Nah, gangguan cemas juga bisa tuh sering ini ya, karena hiperaktivitas simpatis namanya, saraf simpatis. Lanjut dulu. Dok, nyeri perut bawah sebelah kanan sampai ke belakang. Oh, ini tadi udah saya jawab, sorry. Dok, kenapa kolesterol turunnya lama padahal rutin minum simvastatin 10 mg? Ya, jawabannya gampang aja, karena dosisnya kecil, sama itu dosis jenis statin yang dipilih adalah simvastatin. Jadi ini mungkin nanti saya akan bikin ya video TikToknya ya, jenis-jenis statin itu beda loh. Jadi statin itu ada grade-grade-nya. Statin tuh ada simvastatin, pitavastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Itu masing-masing ada grade-nya dan berbeda kemampuan untuk menurunkan kolesterol. Simvastatin yang tanda kutip ya obat favorit BPJS, paling banyak di puskesmas, itu paling lemah, paling tanda kutip jelek lah, paling rendah kemampuan untuk menurunkan kolesterolnya. Apalagi dosis cuma 10 mg, itu dosis awal ya. Kalau saya andai kata nggak ada pilihan lain selain simvastatin, saya minimal pakai 20 mili. Cuman memang jeleknya simvastatin kalau dosisnya ditingkatkan terus sampai misalnya anggap ke 40 mili, itu biasanya pasiennya nggak enak, pegel-pegel, sakit kepala ya. Jadi resiko efek samping juga meningkat gitu. Makanya sekarang kalau yang kolesterolnya tinggi sekali, apalagi dia punya faktor resiko untuk jantung, misalnya selain kolesterol punya darah tinggi, punya diabetes, kita kasih high intensity statin. Biasanya itu pilihannya kalau nggak atorvastatin, rosuvastatin. Jadi jawabannya gampang aja ya. Kalau mau lebih bagus turunnya, ganti jenis statinnya, dosisnya naikin. Ciri-ciri diabetes itu apa dok? Gejala klasik 3P, poliuri, sering pipis, polifagi, cepat lapar, polidipsi, cepat haus, plus penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan tanpa sebab. Toto berat badan kan kurus saja padahal makan. Lanjut dulu.
Malam dok, vitamin sel, selamat malam ya. Vitamin sel darah yang bagus apa ya dok? Ini maksudnya buat tambah darah gitu ya. Nah jadi kalau vitamin buat tambah darah ya, jadi anemia ya, kekurangan darah, kadar hemoglobin rendah di bawah normal, itu definisi anemia. Itu harus dilihat dulu, nggak semua anemia atau kekurangan sel darah merah itu penyebabnya karena kurang vitamin atau kurang zat besi. Kalau misalnya karena apa, perdarahan kronik gitu ya, ya ujung-ujungnya memang kurang zat besi juga sih gitu ya. Tapi ya kalau perdarahannya nggak di stop ya aneminya nggak akan kelar-kelar, mau minumin kayak macam apa, sebut aja merek deh, sangobion, hemobion gitu, yang bion-bion gitu ya, untuk ada zat besinya ya nggak akan naik HB-nya gitu. Jadi pastikan dulu ini anemianya memang karena kekurangan zat gizi tertentu, mikronutrien ya, entah asam folat atau B12, atau misalnya kurang zat besi ya, atau bukan. Kalau misalnya penyebabnya bukan karena defisiensi mikronutrien sih ya, mau minumin vitamin sampai berapa box juga nggak bakal naik gitu ya. Jadi pastiin dulu penyebab anemianya apa ya. Mesti diperiksa tuh ke dokter. Saya jantungnya bengkak karena hipertensi, bisa sembuh nggak dok? Kalau terkena penyakit jantung hipertensi ya, atau kita sebut eh, chronic heart disease atau congestive heart failure biasanya gitu ya, itu kalau dia sudah penebalan hipertrofi agak susah untuk kembali normal ya. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya dia jangan makin besar, jangan makin bengkak, yaitu dengan utamanya ya kontrol tensinya, utamanya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia masih tebel, otot jantungnya hanya sekedar menebal gitu ya, belum menipis, karena pembengkakan jantung tuh fasenya dia menebal dulu ototnya. Jadi bengkak karena nebel. Ibarat orang sering dipakai fitness kan, tiap hari jantungnya mompak tuh lawan tekanan kenceng. Jadi dia, waduh, wah kayak orang fitness tuh. Jadi tebel ototnya, ya. Tapi nanti makin lama ya akhirnya nggak bisa kompensasi lagi, dia malah menipis. Nah kalau sudah menipis atau kardiomiopati itu yang malah bahaya, yang malah muncul gejala gagal jantung. Jadi kalau misalnya sampai udah ada penebalan, biasanya ketawanya dari eko ya, USG jatuh ya, dijaga deh faktor resikonya ya, jangan sampai tambah tebal sehingga nanti menipis sehingga kardiomiopati. Kalau untuk kembali ke normal biasanya susah ya. Lanjut dulu. Perut kanan bawah sakit banget dok, kenapa ya? Mens juga nggak teratur. Ini kemungkinannya ada banyak, tapi di kanan bawah itu organnya ada usus buntu yang paling terkenal ya. Tapi belum tentu sakit perut kanan bawah pasti usus buntu. Atau kalau wanita ya itu hati-hati ya, ada gangguan di organ panggul nggak, alias organ kandungan. Kadang-kadang ternyata ada kista nggak ketahuan, atau ada infeksi di atau radang panggul gitu ya, kita sebut pelvic inflammatory disease gitu ya. Pastikan deh USG aja, USG saran saya ya. Kalau misalnya sakit banget, jadi selain dikasih obat nyeri ya segera ke dokter, USG itu yang langkah pertamanya ya. Lanjut dulu, dokter saya punya penyakit kantong empedu, tapi kenapa saya buang air besar lancar? Oh iya, karena untuk buang air besar sama kantong empedu nggak ada hubungan secara langsung ke peristaltik ya sebenarnya. Jadi kantong empedu tuh ya sesuai namanya kantong ya. Dia tujuannya menampung cairan empedu yang dihasilkan oleh liver. Nah ini juga udah banyak hoaxnya nih. Orang mikir kalau misalnya diangkat kantong empedu ada batu gitu misalnya diangkat, saya nggak punya empedu lagi dong. Enggak, empedu itu yang menghasilkan liver. Jadi kalau liver Anda sehat, empedunya akan tetap ada gitu ya. Jadi si kantong ini gunanya menyimpan cairan empedu. Kalau kita makan makanan berlemak ya, untuk mencerna lemak kita perlu garam empedu, dipompalah, dikeluarinlah cairan empedu itu ke usus untuk membantu pencernaan lemak, gitu cara kerjanya ya. Ya tapi itu tidak mempengaruhi kalau punya masalah empedu jadi susah BAB, enggak ada hubungannya, itu tidak ada ngaruh ke peristaltik ya. Jadi memang bisa-bisa aja buat BAB-nya lancar selama ususnya sehat. Lanjut lagi, dok, malam kapan live dokter psikiaternya? Waduh, sebenarnya kalau kalau live bahas penyakit kejiwaan sebenarnya bukan murni kompetensi saya ya. Jadi kalau penyakit dalam bisa membahas tentang gangguan psikosomatik, tapi kalau sudah ke penyakit kejiwaan yang khusus ya, misalnya schizofren atau apa, itu kompetensinya ke spesialis kedokteran jiwa gitu ya. Nanti saya lihat-lihat dulu ya. Kadang-kadang tuh kalau ngebahas psikosomatik agak susah sih ya kalau bisa begini, karena tiap pasien itu beda-beda gitu ya, pencetus traumanya beda segala macam. Jadi saran saya lebih baik konsultasi personal. Lagi pula nanti malah ngerembet-ngerembet jadi ngebahas masalah pribadi, itu kan tidak etis lah ya untuk dibahas di forum umum seperti ini ya. Saran saya kalau misalnya memang ada masalah psikosomatik atau apa, mending datang konsultasi personal ya. Boleh ke dokter penyakit dalam dulu awalnya, atau mau langsung ke dokter spesialis kedokteran jiwa juga boleh. Karena nih pandemi, apalagi sekarang ya harga-harga pada naik ya, banyak yang stres ya, yang makin banyak penyakit psikosomatik banyak. Lanjut dulu. Halo Dokter Renaldo. Wah, ini kenalan saya nih, Mbak Ica. Halo.
Yang lain sih rata-rata pada nanya ginjal ya. Wah, mantap dah pokoknya audiens malam ini ya. Bagaimana kualitas hidup orang yang empedunya sudah diangkat? Nah, ini tadi ya perlu dipahami. Empedu tuh nggak hilang ya. Empedu kita asal liver kita normal ya akan terus dihasilkan cairan empedu yang normal. Yang diangkat itu biasanya karena ada infeksi kantong empedu. Biasanya penyebabnya karena ada batu. Memang sekarang itu alirannya kalau misalnya ada batu mengganggu, sering infeksi, apalagi sampai komplikasi sepsis gitu ya, diangkat sama kantongnya. Karena kantongnya anggap aja udah cacat, udah gerus-gerus batu, nanti bakal infeksi berulang tuh biasanya kalau udah sekali ngalamin infeksi. Jadi memang pengobatannya diangkat. Awalnya biasanya di seminggu 2 minggu pertama dari penelitian ya, karena ya tadi ya kalau dengerin penjelasan saya soal kantong empedu tuh, ini kan biasanya ada yang nyimpen nih, ada dompetnya nih, ya dompet yang nyimpen uang kita. Nah sekarang dompetnya nggak ada, jadi empedunya akan keluar terus, akan langsung ngalir ke usus. Mau kita ada masuk lemak, mau nggak ada lemak, dia akan dikeluarin terus. Awal-awal biasanya ada nggak enak perut sedikit, kayak kembung-kembung, terus BAB-nya agak cair sedikit. Tapi nanti lama-lama tubuh kita, ya ususnya itu akan beradaptasi dengan perubahan mekanisme kerja empedu yang tadinya disimpan di kantong sekarang enggak. Nah, nanti akan balik normal lagi. Jadi biasanya ada gangguan adaptasi dulu ya sekitar 1 sampai 2 minggu, tapi habis itu akan kembali normal. Habis itu kualitas hidup nggak ada masalah, ya tetap bisa sehat. Lanjut dulu. Selamat ultah ya dok, sehat selalu. Terima kasih. Oh, saya ultahnya besok. Terima kasih ucapannya. Terima kasih, terima kasih. Kalau pasien, ini ada pertanyaan ginjal lagi ya. Kalau pasien cuci darah biasanya penyakit ginjal stadium berapa dok? Pasti stadium 5. Ya kalau penyakit ginjal kronik itu stadium 5, tapi belum tentu semua stadium 5 langsung suruh cuci darah. Dilihat-lihat kondisi pasiennya ya. Jadi sekarang tuh alirannya kita menunda untuk cuci darah ya, ternyata nggak terlalu berbahaya dibanding buru-buru begitu stadium 5. Misalnya tadi tuh ada yang nanya GFR-nya 14, ya itu udah diteliti tuh langsung disuruh cuci darah sama kita tunda agak kelamaan ketika dia misalnya turun jadi 8, itu ternyata nggak terlalu berbeda jauh. Jadi udah mendingan ditunda aja ya. Apalagi kita mengingat keterbatasan fasilitas cuci darah di Indonesia. Kalau udah cuci darah itu harus rutin minimal 2 sampai 3 kali seminggu untuk datang ke rumah sakit, kan mengganggu pekerjaan. Jadi kalau masih bisa ditunda, masih bisa ditahan pakai obat-obatan dan cara-cara yang lain, kita tunda. Tapi bukan berarti kalau udah muncul tanda bahaya tetap nggak mau, jangan. Nanti malah komplikasi bahaya, ya itu yang bisa menimbulkan kematian ya. Dok, kalau kencing terus ada semacam endapan di kencing, apakah normal? Ya enggak ya. Ini sering kali sih karena kurang minum ya. Jadi kental gitu ya. Biasanya bisa dilihat dari berat jenis urin tuh pada saat periksa urin lengkap. Kalau berat jenis urinnya tinggi, nah itu berarti kan konsentratnya yaitu tinggi sehingga urinnya pekat. Ya, banyakin minum deh coba ya. Dan minumnya air putih ya, jangan yang lain-lain. Dok, kalau GERD memang bisa bikin kecemasan berlebihan kah? Sangat sering bikin kecemasan berlebihan. Karena kan naik tuh, ya asam lambungnya naik, apalagi kalau yang sudah sampai ada radang di esofagus ya, esofagus apa? Kerongkongan gitu ya, itu kan panas, nggak enak gitu. Jadi banyak orang merasa, aduh kok kayak dada sakit ya, nggak enak ya, panas nih, nyesek nih. Jadi banyak yang khawatir sakit jantung, akhirnya jadi cemas ya, banyak sekali. Kalau batunya putih dan mengandung kalsium oksalat, apakah bisa merusak ginjal? Bisa ya. Lama-lama kalau misalnya ada batu di ginjal dibiarkan ya, tidak ditangani sampai tuntas, lama-lama bisa bikin penyakit ginjal kronik. Bisa kok ya. Tapi butuh waktu, tidak serta-merta langsung instan gitu ya. Wah, ini langsung jawab selama utah ke-36 ya dokter. Panjang umur, sehat dan sukses selalu. DM aja ya, bener apa nggak jawabannya, nanti saya jawab di DM. Dok, apakah kencingnya mengeluarkan darah? Apakah ada hubungannya sama ginjal? Bisa iya, bisa enggak. Ya, jadi kita harus lihat dulu ya. Jadi bisa dibedakan ini darahnya itu karena masalah di struktur setelah ginjal alias saluran kemih yang bawah, atau memang masalah di ginjal. Kalau sel darah merahnya ya, eritrositnya itu ada silinder eritrosit atau eritrosit dismorfik, itu pemeriksaannya pakai mesin khusus lagi, itu asalnya dari ginjal, memang ginjalnya berarti yang ada masalah. Tapi kalau misalnya hanya sedimen eritrosit banyak gitu ya, terus ada nyeri, apalagi ada batu, nah itu biasanya bukan karena sakit ginjalnya ya, itu karena struktur ya, gangguan struktur, iritasi di saluran kencing yang bawah biasanya. Atau bisa juga ini nih, pernah ketemu kanker atau tumor di kantong kencing, atau pasien-pasien prostat ya, pada laki-laki yang kelenjar prostat yang membesar, dia mesti sampai ngeden, tekanannya tinggi sehingga iritasi, luka, berdarah, bisa tuh. Jadi belum tentu dari ginjal. Dok, saya kalau jantung berdebar, darah saya naik dok, kenapa ya? Oh, tensinya kali ini maksudnya ya, tekanan darahnya ya? Iya, jadi kalau misalnya ada berdebar jantung, ya itu kan salah satu pengaruhnya karena
peningkatan aktivitas saraf simpatis ya. Nah, itu otomatis akan mempengaruhi tekanan darah juga ya. Sering kali kok ya untuk kejadian seperti itu. Mesti dicari penyebab berdebarnya apa? Ya konsultasi ke dokter ya. Dok, bernafas dengan hidung sebelah bahaya nggak? Ini maksudnya hidungnya mampet sebelah gitu maksudnya. Jadi ya kalau misalnya ada mampet sebelah gitu ya dicarilah ya penyebabnya apa nih? Apa ada hipertrofi konka ya atau ada sinusitis misalnya ya ke THT lah, ke THT. Ini bukan kompetensi saya untuk menjelaskan. Ya, bahaya kalau misalnya sampai apa ya? Ya tergantung penyebabnya sih ya, bahaya apa enggaknya ya. Suka menggigil kalau malam sampai ke tulang-tulang, tapi nggak lama dok, tiba-tiba normal kembali. Wah ini rada nggak jelas ya, keluhannya nggak spesifik nih. Bisa macam-macam ya, psikosomatik pun masih bisa juga. Dok, kenapa kalau pasien dengan HB rendah dan ada riwayat gula harus cek urea kreatinin? Ya itu tadi. Ya, jadi di awal saya sempat bilang, fungsi ginjal itu nggak sekedar hanya ngeluarin kencing, ngeluarin racun, enggak. Dia menghasilkan hormon yang namanya eritropoietin, hormon EPO. Hormon EPO ini ibarat tuh mandor. Dia kerjanya di sumsum tulang, dia mandorin. Sumsum tulang, bikin dong darah yang baru, naikin HB-nya gitu loh. Jadi tiap 3 bulan sel darah merah itu HB itu didaur ulang. Nah, itu mandornya si eritropoietin itu. Jadi kalau udah ada gangguan penyakit ginjal kronik apa tadi stadium 4, stadium 5 itu HB-nya udah mulai turun karena mandornya kurang ya. Jadi kalau ada HB rendah, terus gula kan banyak pasien diabetes komplikasi ke ginjal kan, terus ini HB-nya rendah, dicari ada perdarahan nggak ada, cek urea kreatinin ya. Memang seringkali kita dapatkan ternyata ginjalnya udah ada masalah. Dok, adik saya tidur senangnya menggunakan kipas angin. Apakah ada penyakit bisa timbul? Sebenarnya nggak ada yang spesifik ya. Meskipun ada satu penyakit yang saya tahu, namanya Bell's palsy. Yaitu ada satu hipotesis katanya sering kesentor mukanya sama angin gitu, mencetuskan gitu. Tapi ini baru ya hipotesisnya antara benar atau enggak juga gitu ya. Jadi Bell's palsy itu apa sih kayak almarhum Gus Dur tuh Bell's palsy bukan ya? Kayaknya iya deh. Ya jadi kayak nggak bisa melek sebelah gitu, kayak lumpuh sebelah gitu otot ininya. Ya itu Bell's palsy ya. Kayak stroke tapi di muka doang. Dok, kenapa kencing saya selalu berbusa, tetapi ketika menjalani puasa kencing tidak berbusa? Ya itu diperiksa dulu ya. Pastikan dulu dia berbusanya kenapa. Kalau misalnya memang karena protein banyak bocor di ginjal, ya itu ya harus dicari tahu ini memang benar ada gangguan ginjal yang menetap atau ada yang lain gitu ya. Jadi belum tentu karena masalah ginjal ya. Mungkin karena ketika puasa minumnya lebih bagus kali ya kan, mungkin orang karena takut aus jadi minumnya justru malah cukup. Ya ketika sahur minumnya cukup, pas buka minumnya cukup sehingga ginjalnya malah lebih sehat ya. Wah ada Cloud sama Sephiroth. Ya, ini saya dulu suka main video game dan ini karakter favorit saya. Untuk penghilang stres saya. Dok, kalau istilah anemia sama tensi rendah itu sama nggak dok? Beda. Kalau anemia itu sel darah merah ya, hemoglobin itu berkurang kadarnya. Kalau tensi itu tekanan ya, tekanan. Jadi pembuluh darah itu kan ya kalau ada pipa ya terus dalamnya ada isinya itu kan kalau dipencet kan ada tekanannya. Ya itu yang namanya tensi, tekanan darah. Beda ya. Dok, kenapa pasien dengan sistol lebih dari 180 dan diastol lebih dari 100 bisa tidak mengalami gejala apapun? Awalnya mungkin iya kalau misalnya kuat gitu ya organ-organ tubuhnya. Tapi ada juga tuh yang ngalamin hipertensi, emergensi seperti itu terus langsung ginjalnya kena rusak atau langsung kena stroke. Jadi belum tentu. Yang tidak mengalami gejala apapun ini termasuk ya pendapat pribadi ya gitu. Orang-orang yang kuat tanda kutip gitu ya. Tapi bisa saja suatu saat dia bergejala dan gejalanya bahkan mendadak malah bahaya. Turunin itu bahaya itu ya tensi segitu ya. Dokter, kaki saya bengkak dua-duanya karena punya penyakit diabetes. Kalau kaki bengkak itu ginjal bisa iya bisa enggak ya. Nomor satu harus dilihat dulu kakinya, harus diperiksa pembuluh darah kakinya gitu, ada infeksi apa enggak, ada sumbatan pembuluh darah di vein trombosis apa enggak, macam-macam penyebabnya, belum tentu ginjal ya. Tapi memang pasien diabetes harus diperiksa kondisi ginjalnya dan itu biasanya malah kita periksa dari pertemuan pertama atau pertemuan kedua loh, karena nanti kan akan menentukan obat-obatnya juga ya. Kita harus pilihin obat diabetes yang punya manfaat baik ke ginjal. Kalau obat diabetes merusak ginjal ya ada, aman ya. Tapi kalau misalnya udah ada penyakit ginjal, kita harus pilih sebisa mungkin yang punya efek tambahan melindungi ginjal. Itu ada beberapa jenis obatnya ya. Jadi periksa dulu aja ya, urea kreatinin, protein, urin ya, urin lengkap ya. Selamat ulang tahun ke-37, semoga panjang umur dan sehat selalu. Ya, coba di DM ya, siapa tahu Anda yang beruntung. Dokter, saya sudah 1 tahun sakit psikosomatik, tapi kenapa badan saya kelihatan kurus, nggak bisa gemuk?
kalau makannya sebenarnya cukup-cukup aja, tapi tetap nggak bisa gemuk, ini kemungkinannya dua. Entah memang ada suatu penyakit yang membuat metabolisme tinggi, atau pada dasarnya memang basal metabolic rate Anda. Jadi basal metabolic rate itu laju pembakaran kalori ya. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Ada yang slow metabolizer, jadi makan dikit jadi daging, jadi lemak gitu. Ada yang fast metabolizer, makan udah banyak banget tetap aja kurus ya. Jadi sering mukbang tuh jadinya yang kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi ya tergantung ya, kalau misalnya diperiksa nggak ada penyakit apa-apa ya udah, ya mungkin memang Anda masuk ke kategori yang basal metabolic rate-nya tinggi. Jadi masuk nutrisi sedikit langsung dibakar, jadi energi sedikit yang kesimpan. Ya itu enak tuh, malah bisa makan banyak dong gitu ya. Terima kasih Dok, berasa seminar sehari. Iya ya, saya juga mulai kering nih. Oh, jam berapa? Oh, udah jam 9 ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Saya pilih yang ginjal deh ya. Yang ginjal yang tadi saya belum bahas apa ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan yang sebenarnya tadi saya udah jawab, nanti saksikan aja tayangan ulangnya di YouTube ya. Jadi ini akan saya save ya, akan saya publish nanti di YouTube ya. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan gitu ya. Nah, ini aja nih, tadi saya belum sempat bahas. Dok, kalau sindrom nefrotik lepas obat, apakah bisa kambuh lagi? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sindrom nefrotik itu autoimun ya, glomerulonefritis. Manifestasinya nefrotik. Kalau nefrotik itu biasanya ada bengkak ya, entah di kaki atau seluruh badan, dan seringnya tuh kalau bangun pagi kelopak matanya bengep gitu ya. Terus kalau dicek protein di urinnya itu bocornya banyak. Kalau misalnya diperiksa kualitatif itu biasanya minimal positif 3, bahkan bisa positif 4. Kalau dihitung kuantitatif per 24 jam gramnya itu lebih dari 3,5 gram. Itu syarat kita bilang nefrotik ya. Dan kalau dicek kolesterolnya juga tinggi. Kalau dicek kekentalan darahnya kental. Nah, jadi emang ya kalau dengar kesannya membahayakan sekali gitu. Tapi memang nggak nyaman keluhannya ya kalau sindrom nefrotik gitu ya. Nah, ini tergantung. Biasanya kan kalau ada glomerulonefritis atau sindrom nefrotik nanti akan disarankan untuk biopsi ginjal. Nah, untuk ditentukan dia kelasnya yang mana nih. Kalau masuk kategorinya minimal change disease ya, itu bisa tuh remisi tanpa obat karena itu tipe yang paling ringan. Tapi kalau tipenya yang cukup berat ya, misalnya membranous glomerulonefritis atau diffuse sklerosis gitu, itu nggak bagus gitu ya. Jadi biasanya agak susah untuk lepas obat, tergantung hasil biopsinya sih sama manifestasi klinisnya ya. Jadi jawabannya bisa iya bisa tidak, tapi kalau rata-rata sih seringnya tetap harus dikontrol dengan obat meskipun dosis kecil gitu ya. Oke, saya rasa sih yang lain-lain bahwa pertanyaannya stadium ginjal tadi saya udah bahas, ureum kreatinin saya udah bahas, kaki bengkak udah banyak tadi, asam lambung saya tadi juga udah bahas. Ya, sepertinya sih ini ya. Secara umum saya udah bahas semua. Nanti tonton aja tayangan ulangnya gitu ya. Di akhir live ini malam ini saya mau kasih tahu sekali lagi buat yang baru join ya. Saya mau mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah berupa tiga pasien atau keluarganya gitu boleh berkonsultasi gratis ke saya akan gratiskan fee konsultasinya. Silahkan datang langsung ke rumah sakit saya di Siloam Bekasi Sepanjang Jaya kalau yang domisilinya di sekitar Bekasi atau Jakarta gitu ya, yang cukup dekat. Atau kalau misalnya yang tinggal di luar kota boleh nanti telekonsultasi. Nah, syaratnya cuma satu, tebak besok saya ulang tahun umur berapa. Ya, cluenya ya harus kasih clue dong, susah dong nebaknya ya. Cluenya adalah saya lulus SMA itu tahun 2003. Nah, ya, lulus SMA tahun 2003. Jadi tebak besok saya ulang tahun umur berapa, DM ya ke akun Instagram @cepatwaras. Ya, nanti 3 penanya tercepat yang jawabannya betul akan saya kontak nanti ya. Kalau misalnya di luar kota saya kasih nomor untuk bisa janjian telekonsultasi. Kalau misalnya tinggalnya kira-kira bisa datang ke tempat saya, terserah mau bawa keluarganya atau dia sendiri yang konsultasi, silakan. Akan saya gratiskan jasa untuk konsultasi pertamanya gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman untuk partisipasinya. Saya senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Karena topik ginjal ini masih banyak hoaxnya, masih banyak yang membingungkan, masih banyak yang menyeramkan untuk sebagian besar orang. Karena memang ini organ yang termasuk sangat penting ya, sangat vital buat badan kita. Fungsinya banyak sekali ya. Kalau udah terganggu bisa bikin gangguan kualitas hidup. Apalagi kalau sampai cuci darah kan repot, 2-3 kali mesti seminggu ya, mesti datang ke rumah sakit cuci darah. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat, bisa menjawab gitu ya. Nanti kalau misalnya memang peminatnya banyak, komen aja ya di video YouTube tayangan ulang TikTok ini, Dok ada yang live ginjal lagi dong, nanti kita atur lagi jadwalnya ya. Karena saya berusaha untuk topiknya variatif nih, karena saya kan spesialis penyakit dalam, banyak sekali sebenarnya. Selain ginjal juga ada darah ya, ada rematik, diabetes gitu ya, tiroid, terus ya banyak lah penyakit yang lain, jantung, paru, liver gitu ya, kanker pun juga diurusin juga kadang-kadang ya. Jadi nanti
Ya silakan nanti tonton aja ya live saya berikutnya. Nanti topiknya akan saya bikin variatif. Kecuali ada banyak permintaan topik tertentu ya. Semoga puasanya lancar-lancar aja. Ini baru 1 minggu ya puasa ya, masih agak panjang. Semoga aman-aman aja. Jangan lupa jangan kurang minum gitu ya. Makannya diatur, jangan berlebihan ya. Jangan terlalu banyak konsumsi lemak. Gorengan boleh tapi jangan berlebihan ya. Oke, saya Dr. Aldo undur diri. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam waras. Bye bye.